Puji Fauzia, mahasiswa Pascasarjana Program Teknologi Pendidikan Institut Pendidikan Indonesia Angkatan ke-18. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran berbasis komputer atau PBK yang diampu oleh Prof. Denny Darmawan, SPD, MPD, MKOM, MC. Baik, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu bahan ajar yang sudah kita buat pada PowerPoint. Dan di sini saya sudah menyiapkan 5 file PowerPoint yang nanti akan terhyperlink dengan menu utama. Kemudian setelah siap dengan semua bahan ajarnya, pertama kita open file menu utama, kemudian kita slideshow-kan. Nah, setelah slideshow sudah siap, kita bisa mengklik beberapa chef yang sudah dicantumkan dengan tanda masing-masing. Pada menu utama ini saya mencantumkan nama, foto, dan logo instansi sebagai data diri. Kemudian judul materi dan 5 chef dengan fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya ada profile, petunjuk pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi. Nah, untuk yang pertama kita akan coba membuka dulu tentang profile. Pada bagian profil ini kita bisa mencantumkan beberapa poin data diri kita sebagai profil pemateri, di antaranya nama, sekolah, jurusan, profesi, mata pelajaran, alamat, website, email, dan nomor handphone. Di bagian bawah itu kita mencantumkan juga bagian home untuk back to menu utama. Kemudian yang kedua, study guide atau petunjuk pembelajaran, di mana pada study guide ini kita bisa memasukkan chef home untuk nanti kita kembali ke menu utama, kemudian kita bisa mencantumkan beberapa langkah petunjuk pembelajaran. Di sini saya mencantumkan 3 langkah petunjuk pembelajaran, di antaranya ikuti langkah setiap slide-nya, dan langkah yang kedua pahami materinya, dan langkah ketiga yaitu lakukan evaluasi dengan benar. Nah, kemudian next di sini saya memasukkan juga beberapa saran jika KKM itu tidak tercapai oleh peserta didik. Yang pertama yaitu pelajari kembali materinya, dan yang kedua rework atau kerjakan kembali evaluasinya dengan yang satu pahami dulu problemnya dengan baik, kemudian pilih jawaban dengan baik, dan kemudian pilihlah. Nah, back ke menu lagi, kita akan langsung menuju learning materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Learning. I'm Puji Fauzia from Educational Technology Study Program Postgraduate Institute of Indonesian Education. Okay class, for today we will learn about expression of asking and giving opinion, atau meminta dan memberikan pendapat. Adalah kalimat pendapat dan argumentasi atau penjelasan. Nah, kalimat ini dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu dialog pendapat dan dialog argumentasi. Kita akan membahas dulu tentang pengertian dialog pendapat. Apa sih dialog pendapat itu? Dialog pendapat adalah dialog yang melibatkan 2 orang atau lebih yang mempunyai. Nah, pada bagian learning material ini kita bisa memasukkan beberapa materi seperti mulai dari kompetensi dasarnya, kemudian materi-materi tersebut itu kita bisa masukkan di bagian ini sampai pada akhirnya kita di bagian akhir itu bisa memasukkan bagian evaluation-nya. Setelah selesai menjelaskan materi pada bagian learning material, itu kita bisa back to home dan kita bisa mengklik atau masuk pada step yang terakhir, yaitu bagian evaluasi. Nah, di bagian evaluasi ini kita bisa memasukkan beberapa kuis atau pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang sudah kita bahas pada learning material tersebut. Di sini saya sudah mencantumkan ada beberapa kuis yang nanti bisa kita jawab. Contoh number 1, complete the dialogue above. Antara pertanyaan dialog-dialog tersebut nanti kita bisa jawab. Kemudian nanti di bagian akhir itu kita bisa cek skor yang sudah kita jawab pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas pada evaluasi tersebut. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.